Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunika Cesaria dengan NPM 2018-015-00-694. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya yang berjudul Konseling Populasi Khusus dengan Klien KDRT, di mana yang berlatar belakangkan penjelasan tentang kekerasan rumah tangga itu apa, yaitu kekerasan rumah tangga adalah setiap tindakan kekerasan, verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan. Jadi apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, apa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis dalam bentuk penghinaan atau perampasan kebebasan dan melanggengkan subordinasi perempuan. Lalu, adapun definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam hidup berumah tangga. Lalu ada pula faktor-faktor yang terjadi di dalam kekerasan yang terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Lalu yang kedua, ada ketergantungan ekonomi. Yang ketiga, adanya kekerasan sebagai alat untuk penyelesaian konflik. Biasanya faktor ini yang lebih dominan, lebih dominan daripada faktor yang lain, karena biasanya kekerasan itu dilakukan sebagai pelampiasan atas ketersinggungan atau apapun kekecewaan, pokoknya perasaan-perasaan emosional itu yang tidak dipenuhi atau yang tidak diinginkan gitu. Tindakan kekerasan ini adalah sebagai tujuan untuk kekerasan dengan tujuan istri bisa memenuhi keinginannya gitu, jadi tidak melakukan perlawanan. Paham gak? Lalu ada pula definisi karakteristik klien, yang dimana klien ini adalah perempuan berusia 33 tahun dengan inisial SC. Ia seorang istri dengan anak perempuan sematawayangnya yang berumur 8 tahun. Ia sudah menikah dengan suaminya sekitar 10 tahun. Dan saat ini klien bekerja mandiri untuk mencukupi biaya kehidupan dirinya dan anak perempuannya. Pada awal mula klien mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yaitu saat anak perempuannya berusia 5 tahun, di mana klien dan suami masih satu rumah dan berkehidupan seperti biasa. Namun sejak suami klien sering melakukan perjalanan keluar kota untuk pekerjaan, ternyata suami tidak hanya melakukan perjalanan bisnis, melainkan keluar kota dengan berselingkuh dengan salah satu sekretarisnya. Terlihat dari keganjalan suami, sejak itulah klien mulai bertanya-tanya kepada si suami yang dilakukan di kota tersebut. Sepertinya bukan hanya bekerja gitu kan, tapi seperti biasa namanya suami, dia selalu menampik dan mencari alasan yang tidak masuk akal gitu bagi kliennya. Nah, lalu untuk beberapa tahun pertama berat mungkin bagi klien untuk bangkit dari rasa trauma akibat dari kekerasan dalam rumah tangganya. Namun, karena untuk anak perempuannya, klien berusaha untuk tetap menghidupi keluarganya dan menjadi tulang punggung keluarga kecilnya. Dan klien
Dan klien pun baru bercerai dengan suaminya setelah 6 tahun ditinggal tanpa penjelasan. Lalu permasalahan yang sering muncul yaitu ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka terhadap fisiknya. Lalu kekerasan psikologis atau emosional. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang, terutama pada kliennya. Lalu kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian atau menjauhkan diri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, lalu memaksa selera seksualnya sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan si pihak istri. Lalu kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Padahal menurut hukum yang berlaku, baginya atau karena persetujuan dan perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Lalu penelantaran dalam rumah tangga. Seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Lalu analisa kebutuhan klien. Yang pertama itu ada perlunya keimanan dan kuatnya akhlak yang baik, yang berpegang teguh gitu kan kepada agamanya sendiri. Lalu yang kedua, harus terciptanya kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Lalu yang keempat, butuh adanya lagi saling percaya nih. Percaya, pengertian, saling menghargai, dan saling menghargainya itu juga harus kayak nyambung gitu antara anggota keluarga, harus saling menghargai, saling pengertian lah, saling pemerhati gitu. Lalu yang terakhir, ada seorang istri harus mampu mengkoordinir mengkoordinir keuangan dalam keluarga gitu. Jadi sehingga si istri dapat mengatasi apabila dapat terjadi pendapatan yang minim. Misalkan suami biasanya kan ekonomi keluarga itu suka kolab, misalkan istri tidak bisa mengkoordinir keuangan dengan baik gitu kan. Lalu ada potensi yang bisa dikembangkan. Potensi yang dimiliki SC yang dapat dikembangkan yaitu keahlian dalam bidang pekerjaan yang ingin dia tekuni dan berbisnis dari rumah seperti UMKM untuk membantu ekonomi keluarganya. Dan pada intinya SC mampu mengentaskan masalahnya. Diharapkan mengentaskan masalah dirinya di kemudian hari dan mampu menerima dirinya sekurang-kurangnya. Yang diharapkan oleh si SC ini dapat membuat adanya kehidupan untuk kehidupan anaknya di masa depan gitu. Lalu layanan BK yang tepat untuk diberikan kepada klien. Karena istri ini mengalami kekerasan ya, karena si klien ini mengalami kekerasan, perlu adanya terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Lalu klien juga dapat meminta bantuan pada LSM yang menangani kasus-kasus kekerasan pada kemampuan agar mendapat perlindungan. Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok di mana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan, namun dilandasi oleh rasa saling empati, saling pengertian, salah satunya saling menghormati sih. Itu udah paling pas. Lalu kesimpulan dari hasil observasi ini adalah untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, di mana rumah tangga itu harus dikembangkan
cinta kasih sayang sejak dini. Terus sebagai ibu juga bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak di rumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Karena dimana ibu bahagia, rumah tangga itu sejuk. Demikian pemaparan saya dari hasil observasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.